Shalom, selamat malam Jemaat Gereja Injil Firman Tuhan, sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat di Instagram, dan juga sahabat-sahabat di YouTube. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program acara Gift Bicara. Seperti biasa, formasi masih tetap lengkap. Ada Pastor Asyong, dan kemudian ada Pastor James Pasaribu yang bersama-sama dengan saya pada malam hari ini. Sahabat-sahabat dan jemaat Gereja Injil Firman Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang marak, ya kan? Ya. Sesuatu yang marak. Kita memang sekarang berbeda, ya kan? Berbeda temanya, kita tidak ada di RPK. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sampaikan, waktu itu saya berdua dengan Pastor Asyong, kita tidak ada lagi di RPK, tetapi kami bertiga tetap mempunyai kerinduan untuk terus melayani, untuk terus memuliakan nama Tuhan dengan cara yang seperti ini. Terutama juga kepingin selalu dekat dengan jemaat Gereja Injil Firman Tuhan dan juga sahabat-sahabat di Facebook, YouTube, dan juga di Instagram. Oke. Malam hari ini kita akan mulai bicara tentang yang lagi marak di sini ya. Bahwa Presiden mengatakan sudah dilakukan vaksinasi. Ya, jadi para sahabat sekalian, saya akan ambil alih dulu ya. Tapi sebelumnya kita harus doa dulu dong. Ya, ini yang dari Wuhan biar berdoa dulu. Silakan. Oke. Kita satukan hati untuk kita mohon pimpinan Tuhan, berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri supaya kami boleh berkata-kata. Biarlah Tuhan mengurapi bibir lidah kami dan juga hamba-Mu Pak Jem, Ibu Tantin. Tuhan pakai apa yang kami mau bicarakan. Hanya satu, kami rindu memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami boleh nyatakan, boleh memberkati setiap pendengar-pendengar yang mendengarkan acara ini. Dan kami percaya pasti terjadi mujizat dan berkat Tuhan yang akan dinyatakan bagi kami semua. Amin. Terima kasih, semua kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sedang berbicara tentang kaitannya tentang vaksin. Vaksin. Ya, tentang vaksin. Nah, kita mau divaksin atau tidak? Bukan itu. Bukan ini, kita tidak berbicara tentang kita mau atau tidak. Itu pilihan ya. Itu pilihan. Ya. Tapi kita mau berbicara begini, para sahabat sekalian, bahwa sudah 1 tahun lebih kondisi dunia ini begitu ditakuti oleh yang namanya virus yang tidak pernah kita lihat. Bahkan sekarang justru malah lebih parah lagi ya, dan dia bisa bermutasi ya. Dan kalau dikatakan bahwa virus ini sudah merenggut begitu banyak nyawa, ya mungkin yang belum pernah kena merasa bahwa oh dia tidak ada. Tapi percayalah, virus itu ada. Dan sudah ada buktinya, jadi kita tidak boleh bermain-main tentang hal ini. Oleh karena itu, pesan pemerintah kita harus tetap ikuti bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan. Nah, firman Tuhan malam hari ini berhubungan dengan virus ini, bahwa ada dikatakan apa yang Tuhan izinkan, yang menakutkan itu kita pikir dulu, di mana Tuhan? Mungkin begitu ya. Kok dibiarkan ada papa saya meninggal, mama saya meninggal, saudara saya meninggal, semuanya kena virus. Seolah-olah tidak ada Tuhan bahwa saya rajin ke gereja. Mungkin pada saat itu kita tidak mengerti. Mungkin pada saat itu kita belum memahami apa rencana Tuhan. Tapi malam hari ini kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita buka para sahabat sekalian di Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang begitu terkenal, yang sudah sering kita dengar.
biar kiranya sharing malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Silakan Ibu Tati. Roma 8 ayat yang ke-28 begini bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, ini dikatakan bahwa sekarang kita tahu. Tahun lalu kita nggak tahu. Kenapa ini harus terjadi? Walaupun kembali lagi bahwa vaksin itu bukan 100% jawaban Ya. untuk kita mengatasi virus. Tapi kita harus tahu bahwa vaksin itu juga bisa dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita tidak terkena virus COVID-19. Yes. Oleh karena itu, firman Tuhan bilang bahwa kita tahu sekarang. Kapan itu? Sekarang. Bahwa Tuhan turut bekerja. Seolah-olah dari dulu tidak ada jawaban. Seolah-olah dari dulu ini gelap gulita. Seolah-olah dari dulu bahwa kita ini sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Oh tidak. Bahwa ada jawaban, ada perbuatan-perbuatan tangan manusia yang ditolong oleh Tuhan untuk lewat itu nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Ya, Kita akan lihat bahwa saya keberatan untuk divaksin karena begini. Silahkan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nanti kita akan bacakan bahwa waktu engkau percaya bahwa Tuhan akan menolong, tapi ingat, jangan mempermainkan kebaikan Tuhan. Karena engkau berkata bahwa aku sebagai anak Tuhan tidak akan pernah terkena virus, maka engkau bebas-bebas saja kemana-mana melanggar protokol kesehatan. Ingat, ada aturan main bahwa dikatakan berbahagialah orang yang mengikuti hukum. Kita diatur oleh hukum negara kita supaya kita menjaga protokol kesehatan maka lakukan itu. Betul, kita harus tetap melayani pekerjaan Tuhan, tapi ingat protokol kesehatan jangan lupa. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada dan Tuhan turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Mungkin Pastor Asyo bisa menambahkan? Ya, kita percaya hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya kan? Kalau memang Tuhan izinkan kondisi pandemi COVID ini terjadi di mana-mana, saya percaya pasti ada maksud dari Tuhan. Ya. Dan kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Seperti yang tadi, dalam segala sesuatu Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita melihat kondisi yang ini seperti firman Tuhan, kalau kita mengerti, kita akan katakan akan mendatangkan kebaikan. Ya. Maksud daripada kebaikan itu, Jim, untuk mengubah hidup kita lebih sadar, lebih ngeh gitu, lebih waspada. Karena ada hidup yang saya bahasakan on dan ada off, meninggal. Jadi kalau kita bilang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, pertama-tama adalah untuk diri kita, supaya kita ini sadar kita ini ada batasnya, ada ketidakmampuan. Walaupun mungkin sudah ada solusi-solusi yang dikatakan, yang sebelum ini kita pun tahu, sebelum terjadi pandemi COVID ini juga banyak orang-orang yang tahu-tahu Tuhan panggil dengan berbagai cara gitu. Jadi kalau hari ini saudara Bapak Ibu mendengar bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, tapi harus bagaimana? Harus kita lebih sungguh-sungguh, harus kita lebih benar-benar waspada.
lebih benar-benar hidup berkenan, menyenangkan Tuhan. Itu persiapannya. Jadi kita harus benar-benar apapun yang terjadi, yang tidak kena COVID juga nanti juga meninggal. Kalau kita mendengar berita-berita macam-macam, ada terjadi gempa bumi segala macam, tahu-tahu Tuhan panggil juga. Jadi apapun yang terjadi, yang paling penting adalah kita ini eksis di dalam Tuhan, bermetamorfosa, merubah kehidupan kita ini, berubah apa yang Tuhan mau supaya kita berkenan, supaya kita ini benar-benar yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Ada satu hal mungkin yang terjadi di saudara-saudara kita, orang yang percaya, ya kan? Apakah mungkin yang namanya kita kehilangan sesuatu, kemudian kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita sudah benar-benar, tadi sudah disampaikan juga oleh Pastor James, kita sudah berdoa, kita minta segala sesuatunya ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata yang diberikan Tuhan kepada kita bukan sesuatu yang seperti yang kita mau. Apakah itu bisa dikatakan sebagai satu hal kebaikan? Ya, apakah itu kebaikan? Yang kita ingin adalah saudara kita yang sakit ini bisa sembuh, ya, saudara kita yang sakit ini nggak meninggalkan kita, ya. Tapi di sini orang bilang, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa itu mendatangkan kebaikan. Secara kasat mata itu bukan satu hal yang baik. Kita kehilangan orang yang kita kasihi kok, kita kehilangan orang yang kita cintai. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan itu kebaikan. Ya kan kita juga sudah sering dengar kalau orang meninggal dalam Tuhan, percaya dalam Tuhan, sekarang dia sudah berada bersamanya. Jadi kita nggak bisa mengingkari kodrat dunia bahwa manusia hidup sekali dan mati untuk akan menerima penghakiman. Makanya kita perlu waspada kehidupan kita ini, jangan sampai salah jalan. Jadi kebaikan yang kita terima adalah kebaikan yang Tuhan buat bagi orang percaya yang benar-benar sehingga dipanggil oleh Tuhan adalah keselamatan itu. Ya. Jadi menuju kepada keselamatan itu ada dua, bisa lewat kematian dan bisa juga lewat nanti Tuhan datang di awan-awan yang permai, kita diangkat bersama-sama dengan Dia. Nah, para sahabat sekalian, kalau kita mengerti bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami itu pasti mendatangkan kebaikan karena Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Amin. Hanya catatan tadi bahwa kita harus mengasihi Dia. Itu dulu. Bagi orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia tujuannya untuk kita, tapi ingat, kunci dari segala sesuatunya itu adalah kita harus mengasihi Dia. Bagaimana, apa yang menjadi kriteria supaya kita dikatakan mengasihi Tuhan, yaitu apa? Bu Tanti, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Ingat para sahabat, bahwa kita dijadikan Tuhan di dunia ini bukan asal-asalan, bukan kebetulan, bukan karena perbuatan orang tua kita maka kita ada di dunia. Bukan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Dan satu hal yang pasti, rencana Tuhan bagi kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Kalau tadi supaya tidak terjadi apapun bagi kita, kita akan diluputkan oleh Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan bahwa kita akan selalu diluputkan oleh Tuhan, selalu akan dilindungi oleh Tuhan. Setiap kita yang mengasihi Tuhan. Coba kita buka dari Mazmur 91. Ini mungkin kalau kita bilang, wah itu terlalu muluk-muluk. Janji firman Tuhan tidak ada yang muluk-muluk. Janji firman Tuhan iya dan amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai selanjutnya. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai selanjutnya nanti diperhatikan. Ya.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Ingat, waktu kita duduk dalam lindungan Tuhan, bukan berarti kita tidak akan masuk ke dalam yang namanya masalah persoalan. Bukan. Tapi jelas dikatakan tempat perlindunganku. Kenapa kita harus butuh tempat perlindungan? Karena kita berada di dalam situasi yang ada musuhnya. Kita nggak usah takut tentang itu. Dan juga kubu pertahanan. Kenapa harus ada kubu pertahanan? Karena kita lagi diserang. Kita diserang. Nggak mungkin kita butuh kubu pertahanan kalau kita nggak ada apa-apa, nggak ada yang menyerang kita. Amin. Kan begitu. Jadi tetap walaupun kita dalam lindungan yang maha tinggi, kita tetap berada di dalam mengasihi Tuhan. Tuhan akan izinkan. Di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Satu ketika Dia akan walaupun lewat lembah kekelaman, kita akan mengalami itu, nggak masalah. Kenapa? Dunia ini sumbernya masalah. Iya. Tapi janjinya ayat 3 bilang apa, Ibu Tanti? Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Terus Dengan kepaknya Ia, Yesus, akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. lanjut lagi. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini Dia Tuhan kita yang luar biasa. Mungkin Tuhan izinkan keluarga kita mengalami itu. Mungkin Tuhan izinkan ada salah satu keluarga kita, bahkan mungkin kita sendiri, kita kena COVID-19. Tapi waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita selalu mau mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan, Tuhan yang akan memproteksi kita. Amin. Itu janji Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, siapapun kita yang teguh memegang janji firman Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Yes, amin. Tadi sudah disampaikan Pastor Asyong, memang akhirnya walaupun kita diloloskan dari COVID ini, atau kita tidak kena virus apapun, satu ketika pasti kalau nggak mati, ya kita diangkat itu. Itu selesainya. Jadi sekalipun kita mati, nah ini dia, bahwa Roma 8:28 tadi berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan. Di situ ingat, waktu memang sudah selesai kita, Tuhan taruh di dunia ini, sudah waktunya selesai, maka ada hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Cuma ini orang Kristen kadang-kadang giliran dibicarain itu takut. Padahal untuk yang kekal takut. Padahal dibilang ya, wah, aku siap, percaya. Aku percaya, aku mau bersama dengan Engkau Tuhan. Giliran dipanggil sekarang, jangan dulu. Takut. Jangan. Jadi para sahabat sekalian, luar biasa janji firman Tuhan pada kita malam hari ini. Kita dikuatkan bahwa kita akan melihat Tuhan turut bekerja. Amin. Bekerja dalam apa? Dalam segala hal, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Vaksin sudah diberikan di Indonesia, sudah ada. Kalau mau terima silahkan, kalaupun tidak, tetap jaga kesehatan dengan selalu berserah kepada Tuhan, selalu mengikuti petunjuknya Tuhan. Ingat bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu, baik lewat vaksinasi, baik lewat asupan gizi yang kita makan, itu akan mendatangkan
kebaikan bagi kita karena Tuhan yang memberkati itu bagi kesehatan kita. Dan satu ketika kelak, walaupun kita akan meninggalkan dunia ini dan pasti akan meninggalkan dunia ini, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Bersama-sama Yes. dengan Dia Yes. kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya. Ada yang bertambahkan Pastor Asyam? Ya, kembali lagi saya cuma bisa ingatkan sekali lagi, ikutilah protokol kesehatan yang pemerintah sudah tetapkan, jaga jarak, pakai masker, juga cuci tangan, dan bahkan menjaga imunitas tubuh supaya tetap sehat. Dan satu lagi, menjemur diri di matahari pagi supaya ada sehat dan keringat keluar. Ya. Dan saya percaya kiranya program hari ini Tuhan selalu menyertai dan memberi pengertian, bahkan hikmat, supaya kita bagaimana bertindak, berjalan, kita hidup pada kondisi pandemi COVID ini. Dan saya percaya Tuhan akan selalu memberi kekuatan Amin. dalam hal apapun. Saya percaya Tuhan Yesus kiranya memberi kekuatan. Amin. Ya, jemaat Gereja Injili Firman Tuhan dan para sahabat dimanapun Anda berada, program acara Gift Bicara akan terus ada. Jadi bisa dilihat, bisa diikuti di YouTube, Instagram, dan juga Facebook di Gift Center Official. Kemudian juga bisa dilihat di Facebook kita masing-masing. Facebook James Pasar Ibu, Facebook saya Nanti Purwati, dan Facebook Lim Kin Siong. Nah, saya mengajak sahabat-sahabat Facebook dan juga sahabat-sahabat YouTube, Instagram, dan juga jemaat Gereja Injili Firman Tuhan. Ketika Anda merasa diberkati dengan apa yang sudah kita sampaikan pada malam hari ini, Anda juga bisa membagikan berkat ini kepada sahabat-sahabat Anda masing-masing di Facebook Anda masing-masing, sehingga setiap mereka yang juga mendengar, mereka yang melihat, itu juga diberkati. Amin. Karena dengan Anda membagikan itu secara tidak langsung, Anda juga membagikan berkat kepada teman-teman di sekitar kita. Siapapun itu, jangan pernah takut untuk berbagi. Berbagi firman Tuhan itu tidak ada hal yang salah, ya. Dan itu bisa Anda lakukan. Setidaknya ketika Anda juga belum melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan, dengan misalkan dipanggil dengan harus jadi asyir, jadi pendeta, jadi evangelis, jadi apa, tapi dengan membagikan berkat, membagikan firman, di-share di teman-temannya yang lain, itu juga bagian yang pasti nanti Tuhan akan perhitungkan. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Pasti kita akan ketemu lagi di Selasa minggu depan, dan di setiap hari Selasa jam 20.00 selalu ada bersama dengan Anda dari Gereja Injili Firman Tuhan dalam program Gift Bicara. Ada 3, ya, James Pasar Ibu, Asyong, dan Tante, kayak gitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, juga pesan Ibu Gembala Sidang Gereja Injili Firman Tuhan, Ibu Lucia Yakobus Silvanus, kiranya setiap jemaat-jemaat tetap kuat dan tetap selalu berdoa dan mengikuti protokol kesehatan sekali lagi. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Kita tutup dalam doa. Dalam doa pasti tutup. Ya. Ya, oke. Mari kita tutup dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan, apa yang kita boleh dengar hari ini, kiranya Tuhan lebih lagi memberi hikmat pengertian, supaya yang kita dengar sungguh-sungguh menjadi kekuatan. Apapun saya percaya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan kesempatan pada malam hari ini yang mendengarkan setiap acara program Dibicara.
Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi, dan Tuhan memberi kekuatan bagi kami semua untuk kami bagaimana bersikap dalam kehidupan pada masa pandemi COVID ini, dan kami siap menghadapi kedatangan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan roh jiwa tubuh kami dan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan ini. Bahkan kami percaya Tuhan tolong yang sakit, Tuhan beri kekuatan dan kesembuhannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga yang mempunyai masalah persoalan dalam kehidupannya, Tuhan beri kekuatan dan beri jalan keluarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga sahabat-sahabat kami yang setia mendengarkan program ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, serta usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan setiap kami semua olehnya mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Sahabat-sahabat, sampai ketemu lagi di minggu depan, Selasa jam 20.00. Jangan lewatkan, ada Pastor James Pasaribu, ada Pastor Asyong, dan ada saya akan menemani Anda. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Yes. Yes.